Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini bukanlah penjara, tetapi lebih tepat disebut sekolah. Hidup ini adalah tempat kita belajar, tempat kita ditempa, dan tempat kita bertumbuh. Seringkali kita salah mengira bahwa hidup adalah penjara, karena penuh dengan kesulitan, penderitaan, ujian, dan tantangan. Namun sesungguhnya, semua itu bukanlah penjara, melainkan bagian dari kurikulum kehidupan yang wajib kita jalani. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah." Surat Al-Balad ayat 4. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesulitan adalah bagian alami dari hidup, bukan hukuman. Hidup ini adalah sekolah, tempat kita diuji untuk naik kelas, tempat kita ditempa agar semakin matang, agar semakin bijak, agar semakin kuat, dan agar semakin dewasa. Sama halnya dengan seorang anak kecil yang ingin menjadi dewasa. Ia harus belajar. Sama dengan seorang siswa sekolah yang ingin naik kelas. Ia harus menghadapi ujian. Sama dengan seorang murid yang ingin lulus, ia harus melalui berbagai tes dan tantangan. Kehidupan pun seperti itu. Kita tidak bisa menganggap semua tantangan sebagai hukuman. Semua tantangan itu adalah materi pelajaran dalam sekolah kehidupan. Kalau kita paham, maka kita akan sadar bahwa kesulitan, penderitaan, kegagalan, bahkan rasa sakit sekalipun adalah guru-guru kehidupan. Mereka adalah instruktur yang Allah kirimkan kepada kita untuk mengajarkan pelajaran berharga yang tak akan kita dapatkan di tempat lain. Allah mengingatkan lagi dalam firman-Nya, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Perhatikanlah sebuah biji mangga. Jika biji itu ingin menjadi pohon mangga yang besar dan berbuah lebat, maka ia harus rela melewati fase gelap di dalam tanah. Ia harus rela terpendam, tertutup, dan tidak terlihat. Ia harus rela merasakan tekanan tanah, air, dan batu. Tapi justru dari situlah akarnya tumbuh. Dari situlah batangnya muncul. Dan dari situlah pohon mangga akhirnya bisa berdiri kokoh dan memberikan buah yang manis. Begitulah kehidupan kita. Sebelum menjadi kuat, kita akan melalui masa-masa gelap. Sebelum menjadi matang, kita akan merasakan sakit dan penderitaan. Sebelum berhasil, kita akan merasakan gagal berkali-kali. Tetapi itulah kurikulum dari sekolah kehidupan. Jamaah rahimakumullah, selain guru, selain kecerdasan buatan, kita juga punya pegangan resmi yang sudah disusun oleh para ulama kita, yaitu Al-Quran dan Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia. Apa itu tafsir Depak? Itu adalah penjelasan ayat Al-Quran yang disusun oleh tim ulama, mufassir, dan akademisi dari Kementerian Agama. Sudah dicetak berjilid-jilid, dan sekarang juga ada versi digitalnya. Isinya lengkap, mulai dari asbabun nuzul, arti bahasa, sampai pendapat ulama-ulama klasik. Artinya apa? Kalau kita bingung dengan satu ayat, kita tidak perlu bingung mencari tafsir yang liar di internet. Kita bisa buka dulu tafsir Depak. Itu tafsir resmi, netral, bukan buatan satu kelompok saja. Jadi insya Allah lebih aman. Kita harus sadar bro, bahwa pertumbuhan selalu dimulai dari ketidaknyamanan. Pertumbuhan tidak lahir dari kenyamanan. Sama seperti otot yang tidak akan bertambah kuat tanpa dilatih dengan beban yang berat. Sama seperti pikiran yang tidak akan tajam tanpa diuji dengan persoalan yang rumit. Sama seperti hati yang tidak akan lembut tanpa melewati pengalaman-pengalaman menyakitkan. Karena itu, jangan pernah mengeluh dengan ujian hidup. Jangan merasa bahwa hidup ini terlalu berat. Sadarilah bahwa semua yang kita jalani adalah bagian dari proses pendidikan yang Allah berikan. Allah tidak sedang menghukum kita. Allah sedang mendidik kita. Allah sedang menyiapkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi?" Surat Al-Ankabut ayat 2. Jadi jangan katakan hidup ini penjara. Katakanlah hidup ini sekolah. Jangan katakan ujian ini beban. Katakanlah ujian ini pelajaran. Jangan katakan masalah ini hukuman. Katakanlah masalah ini pendidikan. Dengan begitu, kita akan bisa lebih tenang menghadapi hidup. Kita akan bisa menerima takdir dengan lebih lapang dada. Kita akan bisa melihat semua yang terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari kasih sayang Allah yang ingin kita naik kelas. Saudara-saudaraku sekalian, hidup ini bukan sekadar tentang bagaimana kita bertahan. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita bertumbuh. Jangan pernah puas hanya menjadi biji yang terpendam dalam tanah. Jangan berhenti hanya di fase gelap. Ingatlah bahwa kita semua diciptakan untuk tumbuh menjadi pohon besar yang bermanfaat bagi orang lain.
Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita seringkali terjebak dalam satu hal yang sangat berbahaya, yaitu angan-angan kosong. Angan-angan kosong ini adalah salah satu tipu daya yang paling halus, yang membuat manusia merasa seolah-olah sudah cukup hanya dengan berkhayal, tanpa ada usaha nyata. Allah telah memperingatkan hal ini dalam firman-Nya. Balasan dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung, dan tidak pula penolong bagi dirinya selain dari Allah. Surat An-Nisa ayat 123. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan, keberuntungan, dan kemuliaan tidak pernah lahir dari sekadar angan-angan. Tidak cukup hanya berkata saya beriman, tanpa diiringi amal nyata. Tidak cukup hanya berkata saya akan sukses, tanpa kerja keras dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, angan-angan kosong seringkali muncul dalam bentuk khayalan, ingin kaya, ingin bahagia, ingin sukses, ingin masuk surga, ingin tenang, ingin damai. Tetapi semua itu hanya berhenti di kepala, tidak turun ke hati, tidak sampai ke tangan, dan tidak sampai ke kaki. Inilah angan-angan kosong yang dimaksud. Apapun yang kita angankan, tidak akan berarti apa-apa tanpa usaha. Jika hanya bermimpi tanpa bergerak, maka yang terjadi hanyalah penipuan terhadap diri sendiri. Inilah yang disebut dalam ceramah para ulama sebagai ghurur, yaitu tertipu oleh bayangan palsu. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa angan-angan kosong ini juga adalah salah satu senjata setan. Setan menipu manusia dengan janji-janji yang kosong, seolah-olah ada jalan pintas menuju kebahagiaan, seolah-olah ada jalan cepat menuju surga, tanpa usaha, tanpa perjuangan, tanpa amal. Allah berfirman tentang tipu daya setan ini. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Surat An-Nisa ayat 120. Inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita tertipu oleh angan-angan kosong. Jangan sampai kita terjebak hanya berkhayal, tapi tidak bergerak. Jangan sampai kita merasa sudah cukup hanya dengan niat, tapi tidak ada amal. Saudara-saudaraku sekalian, angan-angan kosong adalah penyakit yang membuat manusia malas. Ia akan berkata, nanti saya akan berubah, tapi sampai mati tidak pernah berubah. Ia akan berkata, nanti saya akan taubat, tapi sampai ajal menjemput tidak pernah taubat. Ia akan berkata, nanti saya akan ibadah sungguh-sungguh, tapi yang ada hanyalah janji demi janji tanpa realisasi. Karena itu bro, jangan sampai kita hidup dalam angan-angan kosong. Jangan hanya berkata tanpa amal. Jangan hanya berniat tanpa usaha. Jangan hanya bermimpi tanpa bekerja. Hidup ini adalah sekolah, dan kita hanya akan naik kelas kalau kita serius belajar, sungguh-sungguh berusaha, dan sabar menghadapi ujian. Ada satu hal yang harus kita pahami, yaitu perbedaan antara angan-angan kosong dan harapan yang sehat. Angan-angan kosong itu hanyalah ilusi tanpa tindakan nyata. Sedangkan harapan yang sehat adalah harapan yang dibarengi dengan usaha, doa, dan kerja keras. Bayangkan seseorang yang berkata, saya ingin pintar. Tapi ia tidak pernah belajar, tidak pernah membaca buku, tidak pernah berlatih. Itu bukan harapan, itu hanyalah angan-angan kosong. Berbeda dengan seseorang yang berkata, saya ingin pintar, lalu ia belajar sungguh-sungguh, membaca, menulis, berdiskusi, dan berlatih. Itulah harapan yang sehat, karena ada usaha nyata yang mengiringinya. Kesimpulan, begitu pula dalam kehidupan beragama. Banyak orang berkata, saya ingin masuk surga. Tapi sayangnya, ibadahnya tidak pernah sungguh-sungguh, akhlaknya tidak berubah, lisannya tidak dijaga, dan perbuatannya tetap buruk. Itu semua hanyalah angan-angan kosong. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita. Masih penasaran? Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Gratis kok. Jangan sampai ketinggalan ilmunya.